teman-teman iKids, hari ini kita akan memasuki minggu yang keempat dalam tema Jungle Adventure. Hari ini kita akan membahas tentang overground vine atau semak-semak. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yay! Yo! Hey. Come on kids! Goyangin kakinya. Woo! Yeah! Open my eyes so I can see wonderful things you have for me. Ayo, ayo. Open my eyes so I can be. Ayo, ayo. All they have you planned for me. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Hey up, head down. Ayo, ayo. Arms to the sky, arms to the ground. Ayo, ayo. Come on now, spin around. Ayo, ayo. Stop. Fuck you, get it. Open my eyes so I can see wonderful things you have for me. Ayo, ayo. Open my eyes so I can be all that you planned for me. Say, ayo, ayo, head up, head down. Ayo, ayo, arm to the sky, arm to the ground. Ayo, ayo, come on now, spin around. Stop. Fuck you, get it. Yeah. Ayo, ayo, head up, head down. Ayo, ayo, Arm to the sky, arm to the ground. ayo, ayo, come on now, spin around. Ayo, ayo, stop. Fuck you, get it. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to say. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Go. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop And go. Stop And go. Stop And go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Go. We're gonna stop. Be still and know His come. We're gonna go. Let our life always be His come. Stop and go. Stop and go. Say stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop And go. go. iKids. Yay! Gilbert! Gilbert di mana kamu? Tolongin saya, Gilbert! Gilbert!
Gilbert! Loh, Austin, Ya. kenapa kamu? Tolongin saya ini, saya terjerat dengan tanaman-tanaman drama di sini. Sampai tergulung-gulung begitu. Iya, tolongin saya. Kok kamu bisa Ayo. tergulung begitu sih? Iya, karena ya saya tidak bawa peralatan apapun. Loh, kamu kan sudah dengar peraturan dari saya. Kalau mau ke hutan itu selalu bawa parang. Ya, tapi saya tidak tahu itu. Saya pikir ya cukup dengan tangan kosong saya bisa masuk hutan dan bebas dari apapun. Kamu sangat tidak mendengarkan aturannya dan kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Ya, sekarang tolongin saya dulu. Ayo. Tapi tunggu dulu. Kamu tuh jadi mengingatkan saya pada seseorang. Siapa ya? Sebentar. Di Alkitab itu loh, siapa ya? Itu yang nggak mau dengar nasihat itu. Oh ya, Rehabeam. Ada apa dengan Raja Rehabeam? Itu dia gak mau denger nasihat dari orang tuanya, dari yang tua-tua. Malah dia dengerin sama yang muda-muda. Jadi kerajaannya terpecah belah dari Israel dan Yehuda. Kamu seperti dia. Ya, tapi ini gimana ini? Gilbert, tolongin saya dulu ini. Makanya kamu harus dengerin nasihat saya. Iya, saya tahu, tapi sekarang cepet tolongin saya. Terus peralatan kamu di mana? Ya, peralatannya saya Tenggelam ya? tidak tahu, hilang semua. Waduh, ini gimana ini kamu masuk hutan tapi tidak bawa peralatan? Yaudah, Cepet, sebentar. tolongin saya. Jangan seperti Raja Rehabeam ya. Ya, cepet, tolongin saya dulu pokoknya. Tapi saya saya- sudah tidak betah, saya terjerat di sini sudah. Tapi saya Ya. pengen nonton dulu 5 menit aja kayak gini, gak apa-apa. Kamu, Kamu mau kebelet kan? Mau kencing kan? saya sudah kencing di celana dari tadi. Ayo cepat kamu. Ya udah, saya tunggu cari akarnya dulu. Bentar, mana ya? Ah, ini dia. Kamu jangan bergerak ya. Ya, cepat. Wah, Akhirnya bebas juga. akhirnya. Gimana? Wah, Wah, segar. wah bau. Ya, Bau-bau, pesing ya. kok bau hutan ini tercampur dengan bau apa gitu? Ya, tadi udah tidak tahan. Ya udah, sekarang, Ya. itu peralatan kamu tuh di situ. Gimana sih kamu tidak bawa peralatan? Kamu kayaknya mau membelai sesuatu ya? Tidak. Ya, saya memang tidak bawa parang. Nah, makanya kalau Ya. ke hutan itu ingat bawa parang supaya kamu bisa bawa ke jalan di hutan ini. Ya sudahlah, Jangan seperti pokoknya Raja Rehabeam itu. Saya ingat ya, saya akan apa ya? Akan saya lupa mengikuti lagi. aturan atau Oh iya, betul. mengikuti nasihat. Iya. Makanya dua-duanya. jangan ditutup kupingnya. Oke, ayo. Kalau itu nasihatnya itu Ya. ambil dulu peralatan. Nah, Gua- ini udah beres kan? Ya, Kita pokoknya- udah mau pulang kan? Pokoknya kamu Ya. duduk di belakang, nanti Ya. saya ambil itu tuh peralatan kamu tuh sangkut-sangkut juga. Ya. Saya pakai parang dulu. Tapi udah mau pulang kan kita? Apa, kamu Udah saya aja- beres kan ini semua? Enggak, belum beres. Ya. Kita baru tengah jalan. Kita mau pulang nanti keburu malam. Nanti Enggak, ini udah beres. Ini udah ini berapa episode ini? kita masih punya 4 minggu lagi. Hah? Serius? Serius. Ya. Ya udah kamu ambil peralatan nih, ini parangnya. Buka jalan. Saya ikutin dari Oke. belakang. Oke. Ya. Ya, cepet. Yes. Mari adik-adik kita mau berjalan. Berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Amin. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mau jadi penolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih mau menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mendengar firman Tuhan. Kau buka hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Jadikan kami murid yang setia, yang mendengarkan, bahkan melakukan apa yang menjadi firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kid, yeay! Adik-adik, selamat datang dalam tema Unexplored Bible Story. Dalam tema kali ini, kita akan belajar sama-sama mengungkapkan kisah-kisah yang di dalam ada dalam Alkitab dan belajar dari misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang dapat membuat kita kaget dan terkejut. Kita dapat menemukan bermacam-macam hal yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Semuanya itu mungkin dapat membuat sebagian orang menjadi takut dan gentar. Lalu mereka kabur mencari pertolongan. Tapi itu tidak berlaku bagi adik-adik iKid yang pemberani. Kita mungkin dapat kaget dan terkejut. Tapi kita tidak akan kabur. Kita semua di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam fakta-fakta dan mengungkap misteri yang terdapat di dalam hutan belantara. Seperti yang ada di dalam Alkitab. Kita mau belajar dan mengambil nilai yang terkandung di dalam setiap lesson pada tema kali ini. Ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita ulangi lagi ya adik-adik yuk. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Good job! Nah, pada lesson kali ini kita akan menggali lebih dalam cerita Alkitab yang diambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 17. Yaitu ketika kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Begini ceritanya. Saat Raja Salomo meninggal dunia, anaknya yang bernama Rehabeam menggantikan ia menjadi raja atas Israel. Rehabeam masih muda dan belum berpengalaman. Maka ia memanggil orang-orang tua yang dahulu menjadi nasihat bagi Raja Salomo ayahnya. Kemudian ia bertanya bagaimana ia harus menjalankan pemerintahan atas Israel kepada mereka. Para tua-tua itu memberikan nasihat agar Rehabeam meringankan beban pekerjaan dan pajak kepada rakyatnya supaya mereka berterima kasih dan mengasihi Rehabeam sebagai raja mereka. Saat itu Rehabeam tidak melakukan nasihat para orang tua itu.
melainkan ia memanggil orang-orang muda dan bertanya kepada mereka bagaimana ia harus menjalankan pemerintahan di Israel. Orang-orang muda itu memberikan jawaban yang berbeda. Mereka ingin raja meningkatkan beban pekerjaan dan pajak rakyat dan juga berlaku keras dan kejam kepada mereka agar rakyat takut dan hormat kepada raja. Rehabeam lebih mendengarkan orang-orang muda itu dan melakukan apa yang mereka katakan. Raja menaikkan beban pekerjaan dan pajak rakyat. Ia juga menghukum rakyat dengan sangat kejam. Sehingga rakyat Israel menderita dan mereka menjadi tidak senang kepada raja. Kemudian sebagian besar rakyat Israel pergi berbondong-bondong meninggalkan wilayah Yehuda dan mendirikan kemah di luar Yehuda. Hingga akhirnya mereka menunjuk raja yang baru bagi mereka. Sehingga Rehabeam hanya menjadi raja di Yehuda dan kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Wah, sayang sekali ya adik-adik. Karena Raja Rehabeam tidak mendengar nasihat orang-orang tua dan memilih menjadi raja yang jahat sehingga kerajaan Israel menjadi terpecah. Nah, adik-adik, kita harus menjadi orang-orang yang bijak dan belajar dari kesalahan Rehabeam. Kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua dan memilih jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menuntun dan menyertai kita supaya kita tidak masuk dalam keputusan yang salah sehingga membuat kehidupan kita menjadi sulit. Amin. Oke adik-adik, kakak pamit dulu. Kakak mau menjelajah lebih dalam hutan belantara ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Aikid, yeay! Adik-adik, ketika kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menyusuri jalan setapak yang sangat sempit. Semakin kita masuk ke dalam hutan, jalannya juga akan semakin sempit. Bahkan jalan setapak itu dapat tertutup dengan dahan-dahan pohon yang tumbuh melintangi jalan setapak yang kita lalui. Ketika kita sampai pada persimpangan jalan, dahan itu dapat menutupi jalan kita sehingga kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Sehingga kita dapat tersesat di dalam hutan dan tidak tahu jalan pulang. Serem kan adik-adik? Makanya waktu kita menjelajah ke dalam hutan, kita harus membawa suatu alat yang bernama GPS atau Global Positioning System. Alat ini akan memberitahukan kepada kita di mana posisi kita berada dan kemana kita harus menuju untuk sampai ke tujuan kita. Jika kita tidak membawa atau tidak menggunakan alat ini, maka kita bisa tersesat di dalam hutan. Sama seperti cerita Alkitab kita hari ini. Raja Rehabeam tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang-orang tua. Dia malah mendengarkan saran dari orang-orang muda yang jahat dan tampak. Sehingga raja mendapatkan masalah. Ia seperti sedang tersesat. Rakyat marah kepadanya. Hingga akhirnya rakyatnya meninggalkan dia dan memilih raja baru di luar wilayah Yehuda. Dan kerajaan Israel pun terpecah menjadi dua. Begitu juga di dalam kehidupan kita adik-adik. Jika kita tidak bijak dan mendengarkan nasihat atau petunjuk yang benar, kita juga akan tersesat dan kita akan mengalami masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar ada dua cara supaya kita mendapatkan petunjuk dan hikmat agar kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang pertama adalah experience. Adik-adik, experience atau pengalaman di dalam kehidupan kita dapat mengajarkan kita banyak hal. Seperti contohnya, kalau kita menyentuh api, jari kita akan terbakar dan kita akan kesakitan. Nah, pengalaman menyentuh api itu mengajarkan pada kita bahwa api itu panas
Dan jika kita menyentuhnya, kita akan terbakar dan kesakitan. Maka kita pun gak akan kan menyentuh api. Nah, ingatan akan rasa sakit itu akan tinggal di dalam diri kita, sehingga setelah kita mengalaminya, kita tidak akan melakukan hal yang membuat kita merasa sakit. Tetapi, jika kita hanya bergantung pada pengalaman kita untuk mendapatkan hikmat, maka kita akan dipenuhi dengan bekas luka dan rasa sakit. Maka dari itu, Tuhan juga memberikan sumber hikmat kepada kita, yaitu wisdom from others. Adik-adik, kita tidak perlu melalui berbagai pengalaman yang menyakitkan kalau kita mau mendengar nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, Tuhan memberikan kepada kita orang tua untuk menjaga kita. Orang tua kita sudah jauh lebih mengerti dan mengetahui pengalaman hidup daripada kita. Orang tua kita memiliki hikmat yang jauh lebih besar daripada kita. Maka kita harus selalu mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Misalnya, orang tua kita kan sudah tahu kalau api itu panas. Dan kalau kita sentuh, maka kita akan terbakar dan kesakitan. Sehingga orang tua kita akan menasihati kita agar menjauh dari api dan tidak menyentuhnya. Jika kita mendengar dan mentaati apa nasihat mereka, maka kita tidak akan terbakar dan kesakitan karena api. Benar kan? Orang tua kita adalah pelindung dan penjaga kita yang pertama yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita mendapatkan hikmat dari mereka dan kita belajar dari pengalaman hidup mereka, baik itu keberhasilan maupun kegagalan mereka. Selain orang tua kita, Tuhan juga memberikan guru di sekolah minggu, kakek dan nenek, tante, saudara, kakak kita dengan alasan yang sama, yaitu supaya kita mendapatkan hikmat dari mereka dan kita belajar dari pengalaman hidup mereka, baik itu keberhasilan maupun kegagalan mereka, sehingga hidup kita dapat berhasil dan terhindar dari berbagai macam kesalahan. Adik-adik, kita mungkin dapat mengandalkan pengalaman kita sendiri untuk mendapatkan hikmat. Namun, ada banyak pengalaman dalam hidup kita yang sebaiknya kita hindari agar kita tidak kesakitan dan masuk ke dalam bahaya. Tuhan sudah memberikan kepada kita orang tua dan orang-orang di sekitar kita untuk memandu dan membimbing kita dengan penuh hikmat supaya kita terhindar dari bahaya. Maka itu, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita dan taat kepada mereka. Siapa yang mau taat dan mendengarkan nasihat orang tua kita? Semua mau ya, adik-adik iKids memang luar biasa. Sekarang mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menolong kami sehingga kami boleh terlepas dari berbagai bahaya yang mengintai kehidupan kami. Tolong kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan, supaya kami mau dengar-dengaran akan nasihat, supaya kami mau mendapatkan hikmat Tuhan dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami mau selalu taat dan kami mau belajar untuk mendengarkan nasihat dari orang tua kami, dari guru kami, dari kakak-kakak sekolah minggu, bahkan dari orang yang lebih tua dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan di atas semuanya yang selalu menuntun kehidupan kami supaya kami boleh tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan, dan kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1.
transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.